Pemain keturunan baru 19 tahun, seharga 60 miliar akankah didekati oleh PSSI? Shin Tae-yong bantah latih klub di Liga 1, pilih rehat total selama setahun. Punya darah Indonesia, gelandang Udinese tidak eligible untuk dinaturalisasi ini, alasannya. Darah Indonesia mengalir Sigert Baartmans bangga and siap dipanggil PSSI. Timnas Belanda U17 bernasib sial tidak seperti saudara jauhnya Timnas Indonesia U17 yang kini lolos Piala Dunia U17. Penuh rasa bangga, Maarten Paes sebut masa depan Timnas Indonesia terlihat cerah. Pemain keturunan baru 19 tahun, seharga 60 miliar akankah didekati oleh PSSI? Ya, namanya adalah Maurice Kratenmacher. Lahir 11 Agustus 2005, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang serang dan pemain sayap untuk klub 2 Bundesliga SSV Ulm dengan status pinjaman dari Bayern Munich. Kratenmacher mulai bermain sepak bola di klub lokalnya TuS Bad Aibling sebelum pindah ke Akademi Muda Bayern Munich pada tahun 2013 dan menyelesaikan perkembangannya dengan SPVV GG Unterhaching. Pada tahun 2021, ia menandatangani kontrak profesional dengan Unterhaching hingga 2023 dengan opsi perpanjangan hingga 2025. Ia memulai debutnya dengan tim senior Unterhaching di Regional Liga Bayer dan membantu mereka memenangkan Regional Liga 2022-2023 6 Juni 2024. Ia ditransfer kembali ke Bayern Munich. Pada 20 Juni 2024, ia bergabung dengan SSV Ulm dengan status pinjaman. Tim tersebut berhasil promosi ke Liga 2 Bundesliga untuk musim 2024-2025. Dilansir dari data Transfermarkt, Maurice Kratenmacher dibanderol dengan harga 60,84 miliar. Setelah bermain untuk Jerman U17 di kejuaraan Eropa U17 UEFA 2022, ia bermain untuk Jerman U19 pada tahun 2023 dan saat ini dia bergabung dengan Timnas U20 Jerman. Namun beredar kabar bahwa Maurice Kratenmacher memiliki darah keturunan dari Indonesia. Saya tidak tahu pasti. Orang tua saya tidak, tapi mungkin dari orang tua ayah saya, ujar Maurice Kratenmacher. Ya, mungkin saja. Dari ayah saya bisa jadi dia memiliki darah Indonesia. Jika memang kabar ini benar, Maurice Kratenmacher memiliki darah Indonesia, maka PSSI bisa membujuk dia untuk bergabung untuk Timnas U23 nanti. Walau mungkin akan berat karena Maurice Kratenmacher dibutuhkan oleh Timnas Muda Jerman. Shin Tae-yong bantah latih klub di Liga 1, pilih rehat total selama setahun. Setelah tak lagi menangani Timnas Indonesia, nama Shin Tae-yong masih terus menghiasi pemberitaan. Rumor yang menyebutkan dirinya akan melatih klub-klub besar Liga 1 seperti Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya pun sempat ramai dibicarakan. Namun, kabar tersebut akhirnya dibantah langsung oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Dalam wawancara terbarunya, Shin menyatakan tidak ada tawaran nyata yang ia terima dari Indonesia maupun negara lain. Itu tidak berdasar. Kenyataannya tidak ada tawaran dari Indonesia, tidak ada tawaran nyata, dan saya tidak mendengar apapun secara langsung, tegas Shin Tae-yong. Alih-alih kembali melatih dalam waktu dekat, Shin justru memilih untuk mengambil waktu istirahat selama 1 tahun penuh. Keputusan ini ia ambil demi menyegarkan pikiran sekaligus memperkaya wawasan tentang sepak bola modern. Saya berencana untuk beristirahat dari peran saya sebagai pelatih selama sekitar 1 tahun. Saya berencana untuk lebih banyak belajar sepak bola selama saya beristirahat. Saat ini saya tidak memiliki rencana untuk posisi manajerial. Jelasnya, meski tetap terbuka untuk kemungkinan kembali ke dunia kepelatihan, Shin tidak ingin memaksakan diri. Ia lebih memilih menikmati waktu istirahat ini sebaik mungkin. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja akan menyenangkan jika saya mendapat tawaran dari tim yang bagus. Tetapi saya tidak akan terlalu serakah.
dan hanya akan beristirahat sejenak. Tambahnya, sejak tak lagi melatih timnas Garuda, Shin Tae-yong masih menjadi salah satu sosok yang paling diburu media dan publik sepak bola Asia. Namun, pernyataan terbarunya menunjukkan bahwa saat ini ia lebih memprioritaskan keseimbangan hidup dan pengembangan diri. Siapa tahu setelah masa rehat ini berakhir, Shin kembali hadir dengan semangat baru dan strategi yang lebih tajam. Punya darah Indonesia, gelandang Udinese tidak eligible untuk dinaturalisasi ini, alasannya. Jurgen Eklenkamp, gelandang asal Belanda yang saat ini membela klub Serie A Italia Udinese, ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Fakta ini sempat membuat publik sepak bola Indonesia heboh, apalagi Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda. Harapan pun muncul bahwa ia bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun sayangnya, impian tersebut tak bisa jadi kenyataan. Keluarganya mengonfirmasi bahwa darah Indonesia yang dimiliki Jurgen berasal dari buyutnya. Dalam aturan FIFA, pemain hanya bisa memperkuat negara lain lewat jalur keturunan jika memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara tersebut. Karena garis keturunan Jurgen sudah terlalu jauh, generasi keempat, ia tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela Indonesia secara resmi. Jurgen memulai karier profesionalnya bersama Ajax Amsterdam, klub top Eredivisie. Ia mencatat debut senior di Ajax pada 2018 dan tampil di sejumlah pertandingan Liga Champions. Gaya bermainnya cukup komplit, tangguh dalam bertahan, pintar membaca permainan dan mampu mencetak gol dari lini kedua. Pada 2021, ia bergabung dengan Hertha Berlin di Bundesliga Jerman sebelum pindah ke Royal Antwerp, Belgia, dan akhirnya direkrut Udinese pada Januari 2024. Sejauh ini, ia sudah beberapa kali tampil di Serie A dan menjadi bagian penting di lini tengah klub tersebut. Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda, tapi dia cukup aktif di level junior. Ia tercatat pernah membela Belanda U19, U20, dan U21. Namun, karena sudah bermain di kompetisi Eropa tingkat atas, namanya tetap diperhitungkan sebagai pemain potensial di masa depan. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI gencar mencari pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Jay Idzes berhasil dinaturalisasi karena memenuhi syarat. Sayangnya, Jurgen Eklenkamp harus dicoret dari daftar itu karena keturunan buyut tidak cukup menurut regulasi FIFA. Jurgen Eklenkamp adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang punya potensi besar dan pengalaman di Eropa. Sayangnya, meski punya darah Indonesia, ia tidak memenuhi syarat naturalisasi karena garis keturunannya terlalu jauh. Darah Indonesia mengalir. Sigert Baartmans bangga and siap dipanggil PSSI. Sigert Baartmans, pemain muda berbakat dari Belanda yang kini memperkuat Willem II Tilburg U19 dan U21, baru-baru ini menyatakan kebanggaannya atas darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Dirinya beberapa waktu lalu mencetak 2 gol bersama klubnya Willem U21 saat melawan Nake Breda U21. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan kecintaannya pada akar budaya Indonesia, terutama warisan dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Saya sangat bangga dengan akar Indonesia saya. Ibu dan nenek saya sering memasak masakan khas Indonesia seperti nasi goreng dan rendang. Itu bagian dari identitas saya, ujar Sigert. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencatatkan performa gemilang musim ini. Dalam 16 pertandingan untuk Willem II di 2 kelompok umur, ia berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist. Ketajamannya di depan gawang dan kemampuannya menciptakan peluang telah menarik perhatian publik sepak bola, termasuk para pecinta bola di Indonesia. Terbuka untuk timnas Indonesia, tidak hanya bangga dengan darah Indonesia, Sigert juga mengisyaratkan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia jika PSSI menghubunginya. Namun, ia menegaskan perlunya memastikan kelengkapan dokumen sebagai langkah pertama. Ya,
saya terbuka untuk komunikasi dengan federasi. Tetapi, saya harus memastikan bahwa dokumen-dokumen saya benar dan lengkap, terutama yang terkait dengan nenek saya. Jelas, Sigert. Langkah ini menunjukkan sikap profesionalnya dalam menghadapi peluang internasional. PSSI kini memiliki kesempatan untuk menjajaki potensi pemain yang bisa menjadi tambahan berharga untuk timnas. Talenta Eropa dengan sentuhan Nusantara, Sigert adalah contoh sempurna dari pemain diaspora yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Belanda, salah satu negara dengan sistem pembinaan sepak bola terbaik, Sigert membawa kualitas teknik, visi permainan, dan mentalitas yang kuat. Selain itu, cerita kedekatannya dengan budaya Indonesia, seperti menikmati masakan khas Indonesia bersama keluarganya, membuat Sigert semakin menarik di mata para supporter. Peluang untuk masa depan, bergabungnya Sigert ke Timnas Indonesia tidak hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa manfaat besar bagi tim nasional. Pemain bertipe penyerang kreatif seperti Sigert adalah aset berharga, terutama dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist di momen-momen krusial. Kini, bola ada di tangan PSSI untuk merangkul pemain berdarah Bandung ini. Dengan performanya yang mengesankan di Liga Belanda, Sigert Bartmans berpotensi menjadi pemain masa depan yang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Timnas Belanda U17 bernasib sial tidak seperti saudara jauhnya Timnas Indonesia U17 yang kini lolos Piala Dunia U17. Tim nasional Indonesia U17 berhasil mengukuhkan posisi untuk lolos ke Piala Dunia U17 yang akan dihelat di Qatar dalam beberapa waktu ke depan. Sementara, tim negeri kincir angin malah sebaliknya, bukannya menjadi pemuncak klasemen grup, malah jadi juru kunci dengan meraih 1 poin. Rekam jejak skuad Jong Oranje di kontestasi U17 menjadi sorotan karena bisa-bisanya tidak lolos padahal mereka termasuk tim yang dijagokan. Dalam kompetisi untuk Konfederasi AFC, Indonesia berhasil menjadi salah satu tim U17 yang perkasa dengan keluar sebagai pemuncak klasemen grup. Dengan berhasil mengalahkan Korsel dan Yaman, itu merupakan salah satu bekal penting bagi Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 FIFA. Sedangkan Belanda yang menjadi saudara jauh dari Indonesia sulit mengemas kemenangan, sekaligus poin yang mereka kumpulkan juga tidak terlalu signifikan. Belanda U17 harus rela tidak lolos ke Piala Dunia U17 lantaran tidak berhasil meraih satupun kemenangan, berarti seperti Indonesia yang sudah terbang tinggi. Setelah dikalahkan 3-1 oleh Portugal U17, lalu kembali dikalahkan oleh Serbia U17 0-1 dan juga harus berbagi poin imbang atas Hungaria U17 2-2. Dengan rentetan hasil minor tersebut, tidak heran apabila Belanda U17 jadi juru kunci lantaran mereka hanya mendapat 1 poin dari hasil imbang lawan Hungaria saja. Alhasil, dengan Belanda U17 tidak lolos, artinya slot konfederasi UEFA jadi tidak dihiasi oleh Jong Oranje karena langkah mereka sudah berhenti di babak penyisihan grup. Perbandingan Indonesia dan Belanda U17 dalam menatap laga kualifikasi Piala Dunia U17 sangat berbeda jauh. Karena ada yang lolos dan tidak lolos, Belanda U17 menjadi salah satu tim yang tidak diduga-duga gagal dalam menjalankan berbagai pertandingan untuk memperebutkan tiket Piala Dunia U17. Padahal, secara tim Jong Oranje tentu sudah memiliki pengalaman yang cukup oke untuk bermain dan bersaing di kancah Konfederasi UEFA. Kendati demikian, mereka Jong Oranje harus mengakui bahwa mereka harus bisa menerima kenyataan karena tidak bisa melanjutkan langkah ke Qatar demi menyongsong Pildun U17. Dengan begitu, sebagai saudara jauh, Indonesia dan Belanda memiliki nasib yang berbeda dalam menyongsong kompetisi U17 di tiap konfederasi. Nasib baik saat ini memihak Garuda, sementara Jong Oranje mesti lebih bersabar karena hasil mereka tidak sesuai yang diharapkan. Kekuatan taktik Timnas Indonesia U17. Krusial bawa Garuda Muda ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menorehkan prestasi hebat.
Tim Garuda Muda memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Sang pelatih, Nova Arianto, kemudian mendapatkan kredit mengenai keberhasilan Timnas Indonesia U17 melaju ke 2025 putaran final Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 memiliki modal yang sangat baik di Piala Asia U17 2025. Garuda Muda menjalani program pemusatan latihan yang mantap jelang turnamen itu. Kekuatan fisik menjadi modal utama Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Kekuatan itu terbukti menjadi senjata yang sangat baik bagi Timnas Indonesia U17. Para pemain Timnas Indonesia U17 bisa bermain dengan intensitas yang sama selama 90 menit. Mereka juga tetap bisa memberikan tekanan kepada lawan meski sudah memasuki akhir laga. Nova Arianto memiliki cara yang menarik agar Timnas Indonesia U17 bisa mencetak gol di Piala Asia U17 2025. Nova tidak melulu mengandalkan Mirza Firjatullah yang bermain di posisi nomor 9. Justru para pemain dari lini kedua yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dalam hal ini kita bicara mengenai sosok gelandang bernama Evandra Florasta. Nova Arianto memberikan lisensi untuk Evandra Florasta seperti Yaya Toure di Manchester City. Evandra pun mampu menjalankan tugas itu dengan baik. 3 gol dari 2 laga di Piala Asia U17 2025 menjadi bukti nyata. Nova Arianto juga memiliki opsi strategi yang menarik. Nova menerapkan skema permainan 3 bek di Timnas Indonesia U17 untuk Piala Asia U17 2025. Menariknya, Nova Arianto berani menggeser Matthew Baker dari bek kiri ke bek tengah sisi kiri di lini belakang Timnas Indonesia U17. Keputusan Nova Arianto itu harus diakui berbuah baik sejauh ini. Baker cukup sulit ditembut oleh lawan. Selain itu, pemain berusia 16 tahun itu juga bisa melepaskan umpan jauh secara terukur melalui kaki kirinya. Analisa Shin Tae-yong saat Timnas U17 Indonesia permalukan Korea Selatan. Timnas U17 Indonesia melaju solid di Piala Asia U17 2025. Saat ini pasukan Nova Arianto sukses mengunci 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa dia cukup mengikuti perkembangan Timnas U17 Indonesia. Tepatnya saat Garuda Asia bertanding melawan Korea Selatan. Menurutnya, ini jadi momen bahwa sepak bola Indonesia sudah mengalami kemajuan. Saya juga menonton pertandingan itu. Saya pikir sepak bola Asia Tenggara termasuk Indonesia telah berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari laman New Daily. Akibat kekalahan ini, Timnas Korea Selatan langsung mendapatkan kritikan tajam. Pasalnya, Timnas kelompok umur mereka gagal menunjukkan kualitasnya. Hal ini membuat Taeguk Warrior muda dinilai tidak bisa memberikan penampilan positif. Namun, dia meyakini bahwa hal tersebut tidak benar dan percaya Korea masih bisa bangkit. Tetapi saya tidak berpikir bahwa sepak bola Korea telah menurun, ujarnya. Shin menambahkan, Korea tetap menunjukkan dominasi pada tersebut. Bahkan, mereka terus mengurung pertahanan Garuda Asia sejak menit pertama. Salah satu kunci yang sukses dilakukan adalah pertahanan yang solid dari Indonesia. Hal ini membuat lawan cukup frustasi dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Pada pertandingan ini, Korea tidak beruntung dengan gol tersebut. Permainan didominasi oleh Korea. Mereka tidak beruntung dengan gol tersebut. Indonesia bertahan dengan baik, ujarnya. Penuh rasa bangga, Maarten Paes sebut masa depan Timnas Indonesia terlihat cerah. Timnas U17 Indonesia telah memastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Ini sekaligus skuad Garuda mengunci tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Keberhasilan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini menjadi catatan sejarah.
Pasalnya, tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos secara resmi ke Piala Dunia U17 melalui kualifikasi. Untuk itu, keberhasilan Nova Arianto membawa timnas U17 Indonesia mengunci tiket ke ajang 2 tahunan tersebut diapresiasi banyak pihak. Termasuk Maarten Paes yang merasa senang dan bangga dengan apa yang diraih timnas U17 Indonesia ini. Kiper FC Dallas tersebut bahkan berkomentar optimistis dengan keberhasilan ini. Maarten Paes menyebut masa depan timnas Indonesia terlihat cerah setelah skuad Garuda Asia melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, ini bisa menjadi tanda bahwa masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Pasalnya, tim kelompok umur telah menunjukkan langkah yang bagus. Masa depan terlihat cerah, ujar Maarten Paes dalam unggahan Instagramnya dengan membagikan foto timnas U17 Indonesia yang sukses lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia memang telah memastikan lolos ke perempat final dan mengunci tiket Piala Dunia U17 2025. Akan tetapi, perjuangan tim asuhan Nova Arianto belum selesai. Pasalnya, Aiputu Panji Apriawan dan kawan-kawan akan kembali melakoni laga ketiga grup C, Zahabi Goli, dan kawan-kawan dijadwalkan akan melawan Afghanistan pada 10 April 2025. Untuk menghadapi Afghanistan ini, Nova pun bertekad akan melakukan rotasi pemain. Ia akan memberi kesempatan kepada para pemain yang belum tampil di dua laga sebelumnya. Tentu saja ini juga menjadi salah satu langkah Nova untuk menjaga kondisi para pemain sebelum tampil di babak perempat final Piala Asia U17 2025 nantinya. Didikan Australia, Melbourne City berbunga-bunga usai Matthew Baker lesatkan Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia terbilang beruntung memiliki pemain sekaliber Matthew Baker di jantung pertahanan. Baker merupakan pemain diaspora Indonesia yang memilih membela Indonesia sejak ASEAN Cup U16 2024. Usai tampil apik bersama Garuda Asia di Surakarta, Federasi Australia sempat menggodanya dengan memanggilnya ke Timnas U17 Socceroos. Dasar merah darahku dan putih tulangku, Baker bersetia membela Indonesia hingga Piala Asia U17 2025. Di Piala Asia U17 2025, pemain kidal itu membawa timnas U17 Indonesia mencapai prestasi yang tak terprediksi. Baker selalu tampil penuh dalam 2 laga tersebut sebagai bek tengah kiri, membentuk triumvirat bersama Putu Panji dan Muhammad Al-Ghazani. Baker bersama Indonesia sudah mengamankan tiket fase gugur Piala Asia U17 2025 dan tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Australia sedang terjerembab sebagai juru kunci grup B akibat hanya meraih 1 poin dari 2 laga. Capaian Baker di atas turut dipantau dengan bangga oleh klubnya Melbourne City. Matthew Baker menjadi pemain penting untuk Indonesia, membantu tim mengamankan kelolosan Piala Dunia U17 dengan 2 kemenangan impresif, tulis Melbourne City di laman resmi klub. Baker bermain dalam setiap menit di turnamen, sebagai starter dalam pertarungan sengit 1-0 atas Korea Selatan, diikuti kemenangan menentukan 4-1 atas Yaman. Sejak bulan lalu, Baker dipromosikan ke tim Melbourne City U21. Selain Baker, klub saudara Manchester City itu juga mengirim 2 pemain ke timnas U17 Australia. 2 pemain tersebut yaitu Jonty Benfield dan Isaiah Boston yang sayangnya meraih hasil buruk bersama kanguru muda. Jika Baker dapat mempertahankan laju menanjak karirnya, ia bisa segera mendapatkan debut tim senior Melbourne City di A-League. Evandra Floresta bukan cuma jadi top skor. Sementara Piala Asia U17 2025 ukir sederet catatan impresif lainnya. Bintang timnas Indonesia U17 Evandra Floresta tak hanya jadi top skor, sementara Piala Asia U17 2025. Dia juga ukir sederet catatan impresif lainnya. Ya, sementara waktu, Evandra menjadi top skor Piala Asia U17 2025.
Dia sudah mencatatkan 3 gol bersama skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17. Reaksi berkelas Evandra Florasta usai cetak 2 gol saat bawa Timnas Indonesia U17 menang. 4-1 atas Yaman U17 di Piala Asia U17 2025. Evandra tampil gacor saat Timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 dalam fase grup C. Dia mencetak 1 gol kala itu. Sementara itu, 2 gol tambahannya tercipta ketika Timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman U17. Di daftar top skor, pemain Bayangkara FC itu dipepet oleh pemain Jepang, Minato Yoshida, dan pemain Korea Selatan, Kim Eun-song. Mereka masing-masing mencatatkan 2 gol. Menggila di laga Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17, Evandra Florasta tak mau besar kepala tak hanya top skor, Evandra juga menempati posisi kedua untuk jumlah terbanyak tendangan ke gawang dengan catatan 7 kali. Padahal pemain itu berposisi sebagai gelandang. Untuk posisi pertama, ini ditempati oleh pemain Australia, Quinn McNichol dengan 10 kali. Sementara itu di posisi ketiga ada Minato Yoshiba dengan 7 kali. Kemudian, soal tendangan tepat sasaran, Evandra juga ukir catatan CCI Amik. Dia menempati posisi kedua dengan 5 kali tendangan. Sementara itu, posisi pertama ditempati oleh pemain Arab Saudi Abdullah dengan 6 kali. Performa apik Evandra berkontribusi besar membawa Timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Saat ini, Garuda Asia berada di posisi puncak grup C dengan 6 poin. Siapa Semdekers? Pemain keturunan Maluku yang mungkin bisa saingi Calvin Verdong. Semdekers adalah pemain sepak bola keturunan yang memiliki potensi besar. Di usia muda, ia sudah bermain di tim muda AZ Alkmaar yang berkompetisi di Liga Kasta kedua Belanda. Dekers menjadi sorotan karena kabar bahwa Shin Tae-yong pernah menginginkan untuk menjadikannya pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Di usianya yang baru 18 tahun, ia sudah ambil bagian dalam 43 pertandingan di Eerste Divisie dengan 1 gol sejak musim 2022-2023. Dilahirkan pada 28 Mei 2004 di Helo, Belanda, Semdekers kini berusia 20 tahun. Perjalanannya dalam sepak bola dimulai di klub lokal HSV Helo sebelum bergabung dengan AZ Alkmaar Youth pada Juli 2014. Ia secara bertahap naik ke tim U17 dan kini bermain secara reguler di tim U21 pada Liga Belanda. Meski berlaga di Liga Kasta kedua, Semdekers telah dipanggil untuk mewakili Belanda di berbagai kelompok umur, termasuk U15, U18, dan U19. Ini menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa-biasa saja. Namun, posisinya sebagai bek kiri menghadapi persaingan yang ketat dengan adanya beberapa pemain andalan di posisi tersebut, seperti Calvin Verdong, Daan Zames, Saine Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Meskipun demikian, ada kemungkinan Semdekers dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia jika ia ingin memperkuat tim tersebut. Ini menjadi menarik mengingat potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Mengenal Yael Liesdat, pemain keturunan yang mengaku siap untuk membela Timnas Indonesia, sudah dihubungi oleh PSSI. Yael Liesdat adalah pemain sepak bola berdarah Belanda Indonesia berusia 22 tahun yang ingin membela Timnas Indonesia. Meski saat ini ia bisa bermain untuk 3 negara termasuk Suriname, Belanda, dan Indonesia, keinginannya untuk bermain untuk Indonesia cukup kuat. Ia telah dihubungi oleh PSSI terkait naturalisasinya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sedang fokus pada proyek naturalisasi pemain dengan beberapa nama pemain seperti Jay Izzes dan Nathan Chuaon yang diincar. Justin Hubner baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Yael saat ini bermain di Liga 2 Belanda bersama SC Telstar. Kakeknya berasal dari Maluku Tengah yang memberikan ikatan dengan Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, mantan pemain Feyenoord Rotterdam, Yael menjelaskan kariernya di Belanda dan posisi bermainnya sebagai wingback. Ia merasa bahwa perannya di posisi tersebut lebih menyerang dibandingkan posisi wingback lainnya. Ia juga menyatakan bahwa ayahnya Marcel Liesdat adalah mantan pemain profesional.
Saat ditanya tentang perkembangan sepak bola Indonesia, Yao mengaku pernah menonton beberapa pertandingan, termasuk yang melibatkan Saina Patinama, temannya yang kini bermain untuk timnas Indonesia. Ia menganggap banyak pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia adalah ide yang bagus karena mereka bisa membawa kualitas sepak bola yang lebih tinggi. Yao mengungkapkan bahwa jika PSSI mengundangnya, ia akan menerima tawaran untuk bermain untuk timnas Indonesia. Ia terkesan dengan keindahan Indonesia dan sangat senang jika bisa bermain di tanah airnya. Ia juga mengkonfirmasi bahwa dia pernah berkomunikasi dengan PSSI mengenai kemungkinan memiliki paspor Indonesia dan membahas langkah-langkahnya untuk bergabung dengan tim. Dalam wawancara, Yao menegaskan bahwa ia serius mempertimbangkan kesempatan untuk bermain untuk timnas Indonesia dan berharap bisa membawa kontribusi positif bagi tim.